Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Liana Arjo. Saya akan menceritakan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pemahaman lintasan budaya. Baik, sebelum masuk pada pembahasan tentang kebudayaan, sebaiknya kita mengetahui dulu latar belakang dari Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Pengertian Jawa Tengah secara geografis dan kebudayaan kadang juga mencakup wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Jawa Tengah dikenal sebagai jantung budaya Jawa. Meskipun demikian, di Provinsi Pulau Jawa ada beberapa suku bangsa yang memiliki budaya yang berbeda dengan suku Jawa seperti suku Sunda di daerah perbatasan dengan Jawa Barat. Selain ada pula warga Tionghoa Indonesia, Arab Indonesia, dan India Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah sebagai provinsi dibentuk sejak zaman Hindia Belanda. Hingga tahun 1905, Jawa Tengah terdiri atas 5 wilayah, yakni Semarang, Rembang, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan. Surakarta masih merupakan daerah swapraja kerajaan yang terdiri sendiri dan terdiri dari 2 wilayah, Kasunan Surakarta dan Mangkunegara. Sebagaimana Yogyakarta, masing-masing Gewes terdiri atas kabupaten-kabupaten. Waktu itu Rembang Gewes juga meliputi Renggestat, Tuban, dan Bojonegoro. Baik, selanjutnya masuk pada kabupaten dan kota yang ada di daerah Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah di Indonesia terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Ibu kotanya adalah Semarang, dan berikut adalah daftar kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Yang pertama ada Banjarnegara, yang kedua ada Kabupaten Banyumas, yang ketiga ada Kabupaten Batang, yang keempat ada Kabupaten Blora, yang kelima ada Kabupaten Boyolali, yang keenam ada Kabupaten Brebes, yang ketujuh ada Kabupaten Cilacap, yang kedelapan ada Kabupaten Demak, yang kesembilan ada Kabupaten Grobogan, yang ke-10 ada Kabupaten Jepara, yang ke-11 ada Kabupaten Karanganyar, yang ke-12 ada Kabupaten Kebumen, yang ke-13 ada Kabupaten Kendala, yang ke-14 ada Kabupaten Klaten, yang ke-15 ada Kabupaten Kudus, yang ke-16 ada Kabupaten Magelang, yang ke-17 ada Kabupaten Pati, yang ke-18 ada Kabupaten Pekalongan, yang ke-19 ada Kabupaten Pemalang, yang ke-20 ada Kabupaten Purbalingga, yang ke-21 ada Kabupaten Purworejo, yang ke-22 ada Kabupaten Rembang, yang ke-23 ada Kabupaten Semarang, yang ke-24 ada Kabupaten Seragen, yang ke-25 ada Kabupaten Sukoharjo, dan yang ke-26 ada Kabupaten Tegal, ke-27 ada Kabupaten Temanggung, ke-28 ada Kabupaten Wonogiri, yang ke-29 ada Kabupaten Wonosobo, yang ke-30 ada Kota Magelang, yang ke-31 ada Kota Pekalongan, yang ke-32 ada Kota Salatiga, yang ke-33 ada Kota Semarang, 34 ada Kota Surakarta, dan yang terakhir ada Kota Tegal. Selanjutnya ada Rumah Adat Jawa Tengah. Rumah Adat Jawa Tengah dinamakan dengan Padepokan.
Padepokan Jawa Tengah merupakan bangunan induk Istana Mangkunegara di Surakarta. Rumah penduduk dan keraton di Jawa Tengah umumnya terdiri dari 3 ruangan. Pendopo tempat menerima tamu, upacara adat dan kesenian, peringgitan untuk penggelaran wayang kulit, dalam tempat singgasana raja. Sedangkan bagi rumah penduduk, dalam berarti ruang untuk tempat tinggal. Selanjutnya masuk pada pakaian adat Jawa Tengah. Pakaian adat Jawa Tengah dinamakan Jawi Solo. Pakaian adat untuk pria Jawa Tengah adalah penutup kepala yang disebut dengan kuluk, berbaju jas, siketan, korset dan keris yang terselip di pinggang. Ia juga memakai kain batik dengan pola dan corak yang sama dengan wanitanya. Sedangkan wanitanya memakai kebaya panjang dengan kain batik. Perhiasannya berupa sumbang, kalung, gelang, dan cincin. Sanggulnya disebut bongkor mengkurap yang diisi dengan daun pandan wangi. Baiklah, selanjutnya masuk pada upacara adat yang ada di Jawa Tengah. Salah satunya yaitu siraman. Tradisi siraman merupakan upacara adat khas Semarang di mana calon pengantin wanita harus dimandikan dan disucikan dengan air bunga 7 rupa. Tradisi ini dilakukan dengan cara mengguyurkan memandikan calon pengantin perempuan agar dirinya bisa suci sebelum prosesi pernikahan digelar. Usai siraman selesai, biasanya calon pengantin perempuan akan dibopong oleh ayahnya atau keluarganya guna dirias untuk acara sungkeman meminta doa restu kepada pihak ayah dan ibunya agar pernikahannya bisa lancar dan berkah. Selanjutnya masuk pada sastra lisan. Sastra lisan yang ada di Jawa Tengah salah satunya adalah sastra lisan puisi. Puisi rakyat atau sajak biasanya terjadi beberapa deret kalimat. Ada yang berupa mantra, ada yang berupa pendek atau panjangnya suku kata, lemah tekanan suara atau hanya rupa irama. Yang termasuk puisi rakyat adalah ungkapan tradisional peribahasa, pertanyaan tradisional teka-teki, cerita rakyat dan kepercayaan rakyat yang berupa mantra-mantra. Di dalam Jawa, puisi rakyat digolongkan dalam bentuk tembing nyanyian yang berupa sinon, kinanti, durma, dan pangkur. Contoh saja permainan yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti deyaho teka, gelak lan kloso, klosone bedah, tembelen jedeh, jadeh mambu, pekakno asu, asune mati, buangin ingkai. Itulah contoh salah satu puisi yang ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Setiap provinsi memiliki makanan khas atau cita rasa tersendiri. Bukan hanya di berbagai provinsi, tetapi Provinsi Jawa Tengah memiliki makanan khas Jawa yang paling terkenal, yaitu yang pertama ada tahu petis. Makanan khas Jawa Tengah, tahu petis berasal dari kota Semarang. Sesuai dengan namanya, makanan ini berbuat dari tahu yang digoreng kemudian dibumbui dengan petis bercita rasa khas. Saus petis yang digunakan memiliki rasa manis dan gurih, sangat dinikmati disandingkan dengan cabai rawit jika kamu menyukai rasa pedas. Yang kedua ada tempe mendoan. Tempe mendoan adalah olahan tempe yang ditepung lalu digoreng setengah matang sesuai dengan namanya, mendo, yang berarti setengah matang. Makanan daerah khas Banyumas ini dulunya dibuat sebagai makanan cepat saji karena proses pengolahannya yang cepat. Selain dikenal sebagai kehidupan yang nikmat untuk dijadikan penampilan teh, tempe mendoan ternyata menjadi salah satu ikon para wisata Kabupaten Banyumas. Selanjutnya ada nasi gandul. Nasi gandul berasal dari Kabupaten Pati yang menyajikan mirip dengan nasi uduk, yakni menggunakan daun pisang. Makanan khas ini merupakan nasi putih yang disajikan dengan lauk, empal, dan daging sapi bumbu bacem. Kemudian disiram kuah bercita rasa gurih. Dalam pembuatan nasi gandul dimasak dengan daun pandan sehingga mengeluarkan aroma yang wangi. Yang keempat ada dawet ireng. Dawet ireng adalah minuman khas
Purworejo yang menggunakan abu melang atau jerami alam sehingga menghasilkan warna hitam. Berbeda dengan daun hijau pada umumnya, walaupun proses pembuatannya menggunakan abu jerami, kamu tidak perlu khawatir soal rasanya. Rasa daun ini sangat manis dan segar, apalagi jika diminum di tengah hari. Selanjutnya ada nasi grombyang. Nasi grombyang merupakan makanan khas Kabupaten Pemalang yang memiliki perpaduan rasa gurih dan segar. Nama makanan nasi ini berasal dari penyajiannya yang lebih banyak kuah dibandingkan dengan isi artinya grombyang. Dalam bahasa Jawa adalah bergoyang-goyang. Setelah kita menjelajahi dunia makanan khas yang ada di Jawa Tengah, kita bertemu dengan lagu daerah Jawa Tengah. Lagu daerah Jawa Tengah merupakan sebuah bukti dari kekayaan budaya Nusantara. Lagu asal salah satu provinsi di Pulau Jawa ini biasanya memiliki nada yang khas. Lirik lagu berbahasa Jawa dan terkandung pesan moral di dalamnya. Tak kalah populer dengan lagu modern, lagu daerah Jawa Tengah juga memiliki judul-judul andalan yang terkenal di banyak orang, yaitu seperti yang pertama, Gundul-Gundul Pacul. Gundul-Gundul Pacul adalah salah satu lagu daerah Jawa Tengah yang sangat populer. Lagu ini santer dikabarkan sebagai lagu ciptaan Sunan Kalijaga di tahun 1400-an. Lagu ini berisi nasihat kepada para pemimpin untuk selalu amanah dan menyejahterakan rakyatnya. Yang kedua ada Suwe Ora Jamu. Suwe Ora Jamu adalah lagu yang diciptakan oleh R.C. Harjo Subroto. Bisa dibilang lagu ini sangat unik karena memiliki arti yang sangat sederhana, namun memiliki makna yang mendalam. Lagu ini mengisahkan tentang seorang yang bertemu dengan kerabat atau sahabat karib yang sudah lama tidak bertemu. Namun sekalinya bertatap muka, pertemuan tersebut mengakibatkan kekecewaan. Selanjutnya ada Cublak-Cublak Suweng. Cublak-Cublak Suweng adalah lagu anak-anak yang ikut dilantungkan dalam permainan tradisional yang juga memiliki nama yang sama, yakni Cublak-Cublak Suweng. Cublak-Cublak Suweng diciptakan oleh Sunan Giri sekitar tahun 1442 Masehi. Lagu ini berpesan saat kita bekerja untuk mencari uang, janganlah dikendalikan oleh nafsu sehingga akan terjerumus ke dalam lubang hitam yang menyesatkan. Yang keempat ada Lir Ilir. Lir Ilir adalah salah satu lagu daerah Jawa Tengah yang menurut sebuah jurnal berjudul Tembang Lir Ilir bagi Guru Guna menumbuhkan motivasi belajar di pendidikan formal. Oleh Endang Sih Puji Harti diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menggunakan Lir sebagai sarana dakwahnya dalam menyebarkan Islam di Jawa. Lagu Lir Ilir sendiri bermakna agar manusia selalu menginterpretasi dirinya sendiri dan belajar dari kesalahan, sehingga hari esok akan kembali menjadi hari yang bermanfaat. Selanjutnya ada Gambang Suling. Gambang Suling adalah lagu yang menggambarkan kekaguman terhadap alat musik tradisional, yaitu suling. Selanjutnya kebudayaan yang ada di Jawa Tengah yaitu tarian Bedaya Ketawang. Bedaya Ketawang adalah tarian sakral yang rutin dibawakan oleh Istana Sultan Jawa Keraton Yogyakarta dari Keraton Solo. Disebut juga tarian langit. Bedaya Ketawang merupakan suatu upacara yang berupa tarian dengan tujuan pemujaan dan persembahan kepada Sang Pencipta. Pada awal mulanya di Keraton Surakarta, tarian ini hanya diperagakan oleh 7 wanita saja. Namun karena tarian ini dianggap tarian khusus yang amat sakral, jumlah penari kemudian ditambah menjadi 9 orang. 9 penari terdiri dari 8 putra dan putri yang masih ada hubungan darah dan kekerabatan dari keraton seorang penari gaib yang dipercaya sebagai sosok Nyai Roro Kidul. Tarian ini diciptakan oleh Raja Mataram ketiga Sultan Agung 1613 sampai dengan 1646 dengan latar belakang mitos percintaan Raja Mataram. Pertama, penembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul
Sebagai tarian sakral, terdapat beberapa aturan dan ritual yang harus dijalankan oleh keraton juga penari tersebut. Selanjutnya masuk pada alat musik yang ada di Jawa Tengah. Salah satunya yaitu gamelan Jawa. Gamelan Jawa adalah ensemble musik yang biasanya menonjolkan metalovan, gambang, bundang, dan gong. Musik yang tercipta pada gamelan Jawa berasal dari paduan bunyi gong, kenong, dan alat musik Jawa lainnya. Irama musik umumnya lembut dan mencerminkan keselarasan hidup, sebagaimana prinsip hidup yang dianut pada umumnya oleh masyarakat Jawa Tengah. Masuk pada senjata tradisional yang ada di Jawa Tengah, yaitu keris. Di kalangan masyarakat di Jawa dilambangkan sebagai simbol kejantanan dan terkadang apabila karena suatu sebab pengantin prianya terhalang hadir dalam upacara temu pengantin, maka ia diwakili sebilah keris. Keris merupakan lambang pusaka. Di kalender masyarakat Jawa Tengah, menyitrakan pusaka unggul keraton merupakan kepercayaan terbesar pada hari satu sura. Keris pusaka atau tombak pusaka merupakan unggulan. Itu keampuhannya bukan saja karena dibuat dari unsur besi baja, besi nikel, bahkan dicampur dengan unsur batu meteorit yang jatuh dari angkasa hingga kokoh kuat. Tetapi cara pembuatannya disertai dengan iringan doa kepada Sang Maha Pencipta Alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan suatu upaya spiritual oleh Sang Empu. Sehingga kekuatan spiritual Sang Maha Pencipta Alam itu pun dipercayai orang sebagai kekuatan magis atau mengandung kuah sehingga dapat mempengaruhi pihak lawan menjadi ketakutan kepada pemakai senjata pusaka itu. Selanjutnya masuk pada bahasa yang sering digunakan di daerah Jawa Tengah. Meskipun bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, umumnya sebagian besar menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa di dialog Solo Jogja dianggap sebagai bahasa Jawa standar. Di samping itu terdapat jumlah dialek bahasa Jawa, namun secara umum terdiri dari dua, yakni Kulon dan Etanan. Berbagai macam dialek yang terdapat di Jawa Tengah yaitu dialek Pekalongan, dialek Kedu, dialek Bagelan, dialek Semarang, dialek Pantai Utara Timur, Jepara, Rembang, Demak, Kudus, dan Pati, dialek Blora, dialek Surakarta, dialek Yogyakarta, dialek Bayumansa, Ngapak, yang terakhir ada dialek Tegal Brebes. Itulah bahasa yang sering digunakan di daerah Jawa Tengah. Setiap provinsi memiliki ciri khas unik tersendiri, begitu pula yang ada di Jawa Tengah. Ciri khas unik yang ada di Jawa Tengah yaitu yang pertama ada Semarang, punya kota benteng satu-satunya di Asia Tenggara. Yang kedua ada memiliki banyak destinasi wisata sejarah. Yang ketiga ada penduduknya ramah dan gemar berbahasa Jawa. Yang keempat ada surganya kuliner. Yang kelima ada transportasi murah meriah. Dan yang terakhir dikelilingi tempat wisata alam yang memukau. Masuk pada hal-hal yang dianggap tabu atau mitos yang ada di Jawa Tengah. Kebanyakan masyarakat Jawa itu masih percaya dengan beberapa pertanda atau kejadian-kejadian yang dianggap tabu atau berhubungan dengan perkara gaib. Mitos-mitos yang masih dipercaya dan dianggap sebagai pertanda tertentu antara lain yaitu burung pipit dan kupu-kupu masuk ke dalam rumah, yaitu pertanda akan ada tamu yang datang. Yang kedua ada burung gagak di atas rumah, yaitu pertanda bahwa seorang penghuni rumah akan sakit parah atau bahkan meninggal dunia. Selanjutnya ada ayam berkokok di sore hari dan malam hari, pertanda bahwa ada wanita di lingkungan tersebut yang hamil di luar nikah. Yang kelima ada menabrak kucing dan celaka. Ketika berkendara dan tiba-tiba menabrak kucing, dan ini dipercaya pertanda orang yang menabrak akan celaka. Yang keenam ada anak gadis yang duduk di depan pintu. Menurut budaya Jawa, anak gadis yang duduk di depan pintu sangatlah tidak sopan. Yang ketujuh ada bersiul di sore hari dan malam hari. Orang tua zaman dulu percaya jika bersiul di sore hari dan malam hari akan mengundang makhluk halus. Yang kedelapan ada makanan di depan rumah. Mitos di Jawa, makanan di depan rumah bisa mengurangi
mengurangi rezeki atau menyebabkan kesialan. Yang kesembilan ada larangan menikah di bulan Suram. Jadi mitos yang ada menyebutkan jika bulan ini Ratu Pantai Selatan sedang menggelar hajatan sehingga orang Jawa tidak diperkenakan menggelar hajatan juga. Yang terakhir ada nyapu tidak bersih, siap-siap suamimu berewokan. Sering dimarahi ibu karena menyapu tidak bersih akan diancam jika menikah suamimu nanti bakal berewokan. Inilah mitos yang sampai saat ini masih sering terdengar di masyarakat luas. Meski begitu, mitos ini sudah mulai memudar dan hanya menjadi candaan bagi kalangan sekarang. Baiklah, selanjutnya masuk pada permainan tradisional yang ada di Jawa Tengah. Permainan tradisional yang ada di Jawa Tengah salah satunya adalah enggrang atau enggrang, berasal dari daerah Jawa Tengah dan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia. Dikarenakan sejak zaman dahulu permainan ini sudah dimainkan oleh anak-anak dan juga para remaja. Beberapa daerah lainnya di Indonesia juga memiliki permainan seperti ini. Namun namanya bukanlah enggrang atau enggerang. Masing-masing daerah memiliki nama tersendiri dan bahan permainan ini yaitu kayu dan bambu. Cara pembuatannya, pertama kita cukup siapkan dulu bambu yang sudah tua tapi berukuran tanggung. Siapkan 2 bambu yang tingginya seperti badan kita. Lalu buat pincakan kaki yang nantinya untuk kita pijak pada bagian bawah bambu. Kira-kira tingginya diukur mulai dari tanah sampai dengan lutut kita. Sedangkan cara bermain enggrang ini kabarnya cukup sulit. Pemain dituntut untuk menjaga keseimbangan saat berjalan agar tidak terjatuh. Jika tidak bisa seimbang, maka pemain sangat rentan terjatuh. Hanya karena yang bisa jaga keseimbanganlah yang bisa memainkan enggrang dengan baik dan sempurna. Baiklah, selanjutnya yang terakhir kita masuk pada mata pencaharian yang paling dominan di Jawa Tengah. Mata pencaharian yang paling dominan di Jawa Tengah yaitu pertanian. Pertanian merupakan sektor utama perekonomian di mana mata pencaharian di bidang ini digeluti hampir separuh dari angkatan kerja terserap. Kawasan hutan meliputi 20% wilayah provinsi, terutama di bagian utara dan selatan. Daerah Rembang, Blora, Grombongan merupakan penghasil kayu jati. Jawa Tengah juga terdapat sejumlah industri besar dan menengah. Daerah Semarang, Mugaran, Demak, Kudus merupakan kawasan industri utama di Jawa Tengah. Kudus dikenal sebagai pusat industri rokok. Di Cilacap terdapat industri semen. Solo, Pekalongan, Juwana, dan Lasem dikenal sebagai kota batik yang kental dengan nuansa klasik. Blok Cepu di pinggiran Kabupaten Blora atau perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah terdapat cadangan minyak bumi yang cukup signifikan dan kawasan ini sejak zaman Hindia Belanda telah lama dikenal sebagai daerah tambang minyak. Teman-teman, itulah akhir dari cerita tentang kebudayaan yang ada di Jawa Tengah. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam slide atau dalam tampilan yang saya tampilkan tentang kebudayaan yang ada di Jawa. Saya undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.